Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsanda Namira, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas R1G. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi sebagai berikut. Yang pertama, tentang akhlak, yang kedua tentang sumber-sumber ajaran agama Islam, yang ketiga tentang toleransi antar umat beragama, yang keempat tentang Islam dalam politik. Sebagai salah satu tugas mata kuliah pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak As'ad STHI MPD. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang akhlak. Nah, yang pertama, pengertian dan ruang lingkup akhlak. Akhlak adalah sifat tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa perlu kepada pemikiran dan pertimbangan. Nah, menurut Rosihan Anwar, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Nah, jadi maknanya itu sama-sama tidak mempertimbangkan dulu. Nah, pada dasarnya akhlak bersumber pada nilai-nilai syariat Islam. Ruang lingkup akhlak meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam semesta. Dari sisi penyerapan, makna akhlak juga dapat menimbulkan perkembangan makna, yakni etika dan moral. Nah, yang kedua, pembagian akhlak. Secara garis besar dikenal dua jenis akhlak, yaitu yang pertama akhlak al-karimah atau bisa disebut juga akhlak terpuji. Akhlak yang baik dan benar menurut syariat Islam. Yang kedua, akhlak al-mazmumah atau bisa disebut juga akhlak tercela. Akhlak yang tidak baik dan tidak benar menurut syariat Islam. Nah, yang ketiga, pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak merupakan suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan melalui usaha sendiri dalam rangka mengembangkan akhlak pada anak didik agar mereka mempunyai akhlak yang mulia dan memiliki kebiasaan yang terpuji. Atau dengan kata lain, anak didik diharapkan bisa menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang akhlak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang sumber-sumber ajaran agama Islam. Nah, yang pertama, Al-Quran isi dan himpunannya. Al-Quran adalah sumber ajaran agama Islam pertama dan utama yang memuat firman-firman atau wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, mula-mula di Mekah, kemudian di Madinah. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan selama lebih kurang 23 tahun itu dapat dibedakan antara ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Mekah atau bisa disebut sebelum hijrah dengan ayat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah atau bisa disebut pindah ke Madinah. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surah, 89 surah Makkiyah dan 25 surah Madaniyah. 6.236 ayat, 4.726 ayat dari surah Al-Makkiyah dan 1.510 ayat dari surah Madaniyah. Ayat-ayat yang turun ketika Nabi Muhammad masih berdiam di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat yang turun sesudah Nabi Muhammad pindah ke Madinah dinamakan
ayat-ayat Madaniyah. Nah, yang kedua, as-sunnah, al-hadis, fungsi dan artinya. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan yang bisa disebut takrir. Sunnah berfungsi sebagai penjelas atau tambahan terhadap Al-Quran. Tentunya pihak penjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Teks Al-Quran sebagai pokok asal, sedangkan sunnah sebagai penjelas atau disebut tafsir yang dibangun karenanya. Dengan demikian, segala uraian dalam sunnah berasal dari Al-Quran. Sunnah adalah kata Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Secara istilah, sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Nah, ada perbedaannya, yaitu hadis adalah sebuah berita atau informasi yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan as-sunnah adalah segala sesuatu yang meriwayatkan perbuatan serta teladan yang biasa dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, yang ketiga itu al-ijtihad, macam-macam bentuk ijtihad menurut jumhurul ulama. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh dalam proses memutuskan dan menentukan hukum dari perkara yang baru, yaitu perkara yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad hanya dilakukan para ahli agama Islam. Berikut jenis-jenis ijtihad, yaitu yang pertama, ijma. Ijma artinya kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dengan sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu, sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, ijma dan qiyas sifatnya darurat. Bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Yang ketiga itu istihsan. Istihsan adalah fatwa yang dikeluarkan oleh seorang faqih atau bisa disebut ahli fikih, hanya karena dia merasa hal itu adalah benar. Yang keempat, maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudaratan. Yang kelima, suduz zariyah. Suduz zariyah adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Yang keenam, istishab. Istishab adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Yang ketujuh, urf. Urf adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan hadis.
Jadi itu penjelasan dari materi yang kedua tentang sumber-sumber ajaran agama Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga tentang toleransi antar umat beragama. Yang pertama, pengertian konsep toleransi umat beragama. Toleransi dalam beragama memiliki pengertian, yaitu tindakan saling menghargai antar umat beragama. Tidak peduli apapun agama yang dianut, antar masyarakat harus saling menghargai satu sama lain, tidak membeda-bedakan. Salah satu bentuk toleransi adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Yang kedua, problematika kehidupan umat beragama. Bisa diartikan konflik agama adalah suatu pertikaian antar agama, baik antar sesama agama maupun dengan agama lain. Setiap agama memiliki cara beribadah yang berbeda-beda. Perbedaan itu dipersatukan dengan Pancasila. Ada beberapa penyebab konflik antar umat beragama. Yang pertama, mereka masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan ajaran agama masing-masing. Yang kedua, masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. Yang ketiga, masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaedah yang ada. Cara mengatasi terjadinya konflik antar agama berikut adalah upaya-upaya penyelesaiannya. Yang pertama, masyarakat harus mempunyai rasa hormat antara agama satu dengan yang lain. Yang kedua, masyarakat harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. Nah, yang ketiga, upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin sebagai perwujudan cita-cita Islam dalam kebangsaan dapat diaktualisasikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan memahami perkembangan teknologi dan sains. Yang kedua, tidak emosi dalam beragama. Yang ketiga, hati-hati dalam setiap ucapan, perbuatan, serta tindakan. Nah, jadi itu penjelasan tentang toleransi dalam umat beragama. Baik, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang politik dalam Islam. Yang pertama itu pengertian politik Islam. Politik Islam adalah strategi melaksanakan dakwah Islam yang tepat dan mengenai sasaran yang dituju. Politik Islam adalah pemerintahan yang berbasis pada Islam itu sendiri, sebagaimana yang pernah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu negara Madinah. Yang kedua, tujuan sistem politik Islam ialah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Nah, yang ketiga itu prinsip politik Islam. Yang pertama prinsip kedaulatan, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip musyawarah dan ijma, yang keempat prinsip persamaan, yang kelima prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, yang keenam prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang keempat, kontribusi agama Islam dalam perpolitikan nasional.
Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Di setiap masa dalam kondisi perpolitikan bangsa ini, Islam selalu punya pengaruh yang besar. Sejak bangsa ini belum bernama Indonesia, yaitu era berdirinya kerajaan-kerajaan hingga saat ini, pengaruh perpolitikan bangsa kita tidak lepas dari pengaruh umat Islam. Salah satu penyebabnya adalah karena umat Islam menjadi penduduk mayoritas bangsa ini. Selain itu, dalam ajaran Islam sangat dianjurkan agar penganutnya senantiasa memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi orang banyak, bangsa, bahkan dunia. Penguasaan wilayah politik menjadi sarana penting bagi umat Islam agar bisa memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Nah, tadi itu penjelasan untuk politik dalam Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dapat dipahami apa yang saya telah jelaskan tadi dari materi akhlak, sumber-sumber ajaran agama Islam, toleransi umat beragama, dan Islam dalam politik. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.